Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aku masih bisa bikin video dan share ke teman-teman. Seperti biasa nih, kegiatan di awal bulan yaitu budgeting. Tapi sebenarnya ini agak beda dari bulan-bulan sebelumnya karena biasanya video pertama aku di awal bulan itu biasanya video plan with me atau bullet journal. Cuman karena aku nggak sempet record, jadi aku nggak bikin videonya, tapi aku tetap bikin kok karena ini sangat bermanfaat banget buat aku, buat ngatur kegiatan aku supaya lebih tertata. Nah, ini yang pertama tadi aku bikin covernya itu simple aja, yang penting bikin aku lebih semangat buat ngisi. Terus tadi ada monthly log, itu buat jadwal aku bikin konten dan jadwal aku bikin Quran journaling. Itu segmen baru di channel aku, kalau teman-teman belum nonton nanti videonya aku taruh di description box ya. Terus tadi ada habit tracker, biasa itu kegiatan aku yang pengen aku rutinkan. Terus ada meal plan menu ideas, itu kayak ya ide menu masakan gitu. Aku bikin 5 minggu. Dan ya segitu aja bullet journal aku. Semoga bulan depan aku bisa bikin bullet journal lagi. Nah, ini kita masuk ke video budgetingnya. Sebenarnya ini agak telat banget ya. Sekarang udah tanggal berapa ya? Pokoknya udah lewat banget dari awal bulan. Cuman karena aku baru sempet edit dan voice over, jadi qadarullah aku baru bisa upload sekarang. Semoga videonya tetap bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Masya Allah, Alhamdulillah, nggak kerasa ya teman-teman, kita udah ada di penghujung tahun 2022, udah ada di bulan terakhir. Semoga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu di tahun selanjutnya. Amin. Teman-teman, mohon maaf banget nih sebelumnya kalau voice overnya agak berisik karena ada anak aku lagi main sama uaknya, jadi mohon maaf kalau agak mengganggu. Semoga teman-teman tetap enjoy. Supaya teman-teman gak bosan ngeliatin aku nulis, aku mau sharing gimana caranya ngadepin masalah atau diuji ekonomi di rumah tangga. Semoga sedikitnya sharing aku ini bisa teman-teman ambil manfaatnya. Ketika kita diberi ujian sama Allah, ujian apapun itu, kita harus tetap berhusnuzon sama Allah. Kita harus yakin bahwasannya di setiap ujian, insya Allah pasti selalu ada hikmahnya. Dan kita gak boleh iri sama orang. Jangan sampai kita berpikiran, ih dia mah hidupnya enak ya. Karena semua orang yang ada di dunia ini itu pasti diuji. Karena hakikatnya kita tuh diciptain tuh memang untuk diuji, teman-teman. Jadi kalau kita nanya sampai kapan nih kita bakalan diuji, karena beres satu ujian diuji lagi gitu. Jawabannya ya sampai kita gak hidup, atau bisa dibilang sampai kita gak ada di dunia ini gitu, teman-teman. Jadi kita jangan ngerasa diuji sendirian ya teman-teman, karena semua manusia di dunia ini juga pasti diuji gitu ya. Ketika ada orang yang kekurangan ekonomi atau kekurangan uang gitu ya, itu ujian. Dan yang kebanyakan uang juga itu ujian loh teman-teman, karena hisabnya lebih banyak. Terus bisa terkena istidraj atau tergelapkan oleh dunia teman-teman. Jadi semuanya tuh ujian loh. Ketika sudah punya anak itu ujian karena diberi amanah dan harus sabar mendidik anak, dan yang belum punya anak juga ujian. Jadi semua yang ada di dunia ini tuh pasti Allah uji sesuai dengan porsi kemampuannya masing-masing. Dan kita mulai ke cerita perekonomian aku ya ketika sedang diuji gitu ya. Singkat cerita, waktu itu aku lagi hamil besar, qadarullah COVID, jadi suami terkendala dalam pekerjaannya, karena waktu itu suami ngojek, dan karena sepi, karena kan pada WFH, terus sekolah di rumah, jadi kan sepi ya teman-teman. Dan aku agak khawatir gitu, kan kita persalinan butuh uang, terus persiapan kan butuh uang gitu ya. Cuman suami aku tuh selalu ngajarin aku, bukan hanya pada saat itu, tapi sebelum dan sampai saat ini, dia ngajarin aku kalau mau minta sesuatu, kalau merasa kekurangan dengan yang Abi kasih, itu jangan minta sama Abi ya, karena yang ngasih Abi rezeki juga itu Allah, dan yang ngasih kita rezeki itu Allah gitu ya. Jadi minta sama Allah Ar-Razzaq yang ngasih rezeki sama kita. Jadi waktu itu aku berdoa sebisa aku, semaksimal mungkin, dan biiznillah Allah kasih rezeki dari pintu yang gak aku sangka-sangka teman-teman. Dan biiznillah aku bisa lahiran tanpa berhutang. Itu aku seneng banget. Jadi kita gak boleh meragukan kekuatan Allah.
kita nggak boleh meragukan bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha pemberi rezeki gitu ya. Jadi ketika setiap aku lagi kurang nih akhir bulan gitu ya, aku mencoba untuk nggak langsung nyari pinjaman ke orang gitu. Aku minta dulu sama Allah, aku curhat dulu sama Allah, aku sedang butuh ini gitu. Dan kalau memang nggak ada rezeki yang langsung gitu ya, memang harus lewat pinjam ke orang, insya Allah Allah akan mudahkan ketika kita meminjam, dan Allah akan mudahkan kita untuk mengembalikan gitu. Tapi berhutang itu bukan jalan utama ya teman-teman, kita juga harus tetap ikhtiar lewat jalan yang lain. Jadi intinya pada saat kita kekurangan, saat kita butuh sesuatu, kita minta sama Allah, karena ada hadis yang menyebutkan sekecil apapun kita meminta kepada Allah, sekecil kita meminta tali sandal gitu ya, kita mintanya sama Allah gitu ya. Nah segitu aja sharing ceritanya. Kita masuk ke budgetingnya. Yang pertama itu ada kategori giving. Poin-poinnya ada kewajiban karena memang ada yang harus aku bayar, terus ada orang tua, dan sedekah. Untuk nominalnya aku nggak bisa perlihatkan karena satu dan lain hal. Lalu kategori selanjutnya ada saving atau menabung. Itu ada renovasi rumah, tabungan, dan dana darurat. Yang aku munculin nominalnya cuma dana darurat 50.000. Itu untuk penolong aku di akhir bulan gitu ya, kalau ada kebutuhan yang mendesak. Dan untuk poin kategori kebutuhan itu ada pegangan abi atau untuk suami, nominalnya juga aku nggak bisa perlihatkan. Terus ada listrik 150.000, beras 250.000, kuota 80.000, iuran RT 20.000, gas dan galon 100.000, kopi 100.000, belanja bulanan 300.000. Tapi kayaknya ini aku bakal tambahin budgetnya karena plus sama susu. Terus ada belanja mingguan 450.000, insya Allah nanti aku bikin food prepnya. Lalu ada jajan dede 300.000 dan pegangan aku 150.000. Insya Allah semoga Allah cukupkan, amin. Dan berhubung bullet journalnya bertemakan kopi gitu ya, jadi ini juga budgetingnya aku hias-hias sedikit biar kayak nyambung gitu sama bullet journalnya. Oh ya teman-teman, untuk sinking funds atau tabungan aku nggak share karena memang tabungannya tuh ada yang gagal tengah jalan, ada yang kepake gitu ya, jadi nggak bisa aku share karena ya memang belum konsisten gitu. Insya Allah kalau tahun depan aku bakalan belajar lebih konsisten lagi, dan insya Allah nanti aku share sinking funds-nya. Semoga Allah masih beri kesempatan kita untuk bertemu di tahun selanjutnya. Teman-teman gimana nih budgeting bulan kemarin? Apakah boncos atau sesuai budget atau ada lebih? Gak apa-apa ya teman-teman, itu proses. Oh ya, berhasil atau enggaknya budgeting itu enggak hanya dilihat dari sisa uang atau cukupnya di bulan ini gitu ya. Dengan niat baik, dengan usaha dan ikhtiar kita, itu udah merupakan keberhasilan kita dalam mengelola keuangan. Semoga kita bisa mengelola keuangan ini jauh lebih baik, dan semoga selalu Allah luaskan rezeki kita semua, amin. Segini aja video dari aku, semoga teman-teman bisa ngambil manfaat. Barakallahu fiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.